menghadapinya. Nah, berhubung narasumber yang kedua ini sudah hadir, Kak Audrey, jadi eh, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau ya. Kak Audrey, mana Kak Audrey ya? Selamat siang, mohon maaf baru join sekarang. Senang bisa ikut Nggih, juga bagian dari sharingnya Pak Dani. iya. Eh, Alhamdulillah seru sekali nih Kak Audrey nih. Jadi saya pernah ketemu Kak Audrey itu beberapa kali di eventnya IYPG ya, karena Kak Audrey ini juga salah satu founder dari IYPG. Jadi sebelum pengurusan saya, ini memang Kak Audrey sebagai ketuanya ya, presidennya, sebagai presidennya, dan sekarang menjadi presiden di IYPG. Dan koneksinya luar biasa juga, luasnya, jejaringnya, dan banyak sekali sebenarnya kalau kita ketemu dengan Kak Audrey itu banyak sekali hal yang saya sendiri kadang takjub dengan ini ya, apa namanya, apa yang disampaikan oleh Kak Audrey. Kayaknya saya belum banyak mengerti tentang farmasi deh kalau saya ngobrol dengan Kak Audrey ini karena saking banyaknya yang beliau bisa sampaikan gitu ya. Kak Audrey ini masih tergolong muda ya, mamah muda, sangat energik sekali. Jadi kalau ketemu Kak Audrey jangan heran kalau beliau ini bisa seakan-akan lompat sana lompat sini karena sudah terbiasa sepertinya. Sangat energik sekali ya. Ini beliau juga sekarang menjadi Managing Director di PT Imetco Jaya, salah satu industri farmasi. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Kak Audrey untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf tadi sekali lagi terlambat karena ada acara sebelumnya. Saya bersyukur bisa diundang di sini dan bisa sharing ke teman-teman yang ada di farmasi klinik gitu. Mungkin saya mau sedikit, saya boleh langsung mulai share screen ya. Boleh. Pas aku masangnya sebastian nuntutnya anak sing ngasuh bu kali apa. Saya dikasih tugas nih untuk bisa sharing tentang peluang dan tantangan apoteker di masa depan. Tapi saya rasa tadi apa yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya udah di-sharekan oleh Pak Dani nih sebelumnya. Jadi saya hanya akan melengkapi dan menambahkan apa yang mungkin sudah dibicarakan pagi ini. Gitu. Oke. Nah, balik lagi kita akan bicara tentang peluang dan tantangan, maka kita selalu harus melihat lagi tentang pentingnya role of pharmacist, peran apoteker itu ada di mana. Nah, ini saya ngambil dari apa yang disampaikan di FIP, supaya kita semua seluruh apoteker yang ada di dunia pergi ke arah yang sama. Apa itu yang paling peran terpentingnya adalah improving access to healthcare. Jadi kita yang memberikan meningkatkan akses terhadap kesehatan gitu ya, lewat apotek, lewat rumah sakit, lewat distribusinya, lewat industrinya, itu adalah bagaimana kita meningkatkan akses. Dan tentunya di sini kita sangat penting untuk bisa closing the gap ya, menutup jurang yang terjadi antara potential benefit, jadi keuntungan yang bisa didapatkan dari obat dan juga yang benar-benar bisa terlihat pada pasien. Dan disinilah peran yang paling penting dalam development obat-obatan baru, melakukan uji klinisnya, sampai kan kemudian distribusi, karena distribusi itu sangat menjaga kualitas dari obat, dan juga kemudian ketika ada di apotek atau di rumah sakit, maka kita sangat penting sekali untuk berperan sebagai komunikator dan edukator, sehingga kita selalu bisa memberikan benefit kepada pasien yang terbaik secara menyeluruh gitu ya. Dan disinilah demand yang kita perlukan adalah kita harus secara continuous, secara berkesinambungan selalu meningkatkan kompetensi kita dan expertise kita. Jadi yang namanya apoteker itu bukan lulus di satu titik, kita kemudian sumpah, tapi yang namanya seorang apoteker itu dia akan terus-menerus secara berkesinambungan selalu belajar, selalu mengupdate dirinya, selalu menjadi semakin ahli. Kenapa? Karena ilmu itu semakin berkembang. Khususnya di tahun ini 2020 ini ilmu scientific, ilmu farmasi itu berkembang sangat cepat. Sehingga kalau kita nggak ikut membaca dan ikut mengetahui perkembangan yang ada, maka kita akan sangat tertinggal. Ya. Sebelum bicara lebih jauh, mungkin saya kembali lagi, ini semua kita semua udah tahu, supaya kita punya dasar pemikiran yang sama, tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Memang dimulainya di tahun 2019, tetapi kemudian dideklar oleh WHO per tanggal 11 Maret 2020. Dan ini sudah beberapa bulan terjadi, sampai saat ini kita masih melihat kasus Indonesia nih, kita lihat Indonesia masih terus meningkat, seluruh dunia juga masih terus meningkat. Terakhir hari kemarin adalah rekor terbesar kenaikan kasus COVID-19 di dunia sebesar 338.000
kasus secara total dalam satu hari kenaikannya. Sehingga jumlahnya itu, sehingga tantangan ini menjadi satu tantangan besar yang kemudian mendrive, karena agak panjang nih berbulan-bulan, sehingga mendrive berbagai perubahan yang terjadi. Ya. Nah, di sini kembali lagi berhubung dengan adanya pandemik itu, maka yang terjadi apa? Change. Terjadi satu perubahan. Pandemik ini terjadi di secara global dan kemudian banyak hal yang begitu cepat menjadi berubah. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan ini, maka kita perlu mengetahui perubahan apa sih yang terjadi. Tetapi perlu diingat sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan itu, di antara semua perubahan selalu terdapat peluang. Ketika ada perubahan, selalu ada peluang. Itu yang selalu harus kita ingat. Dan itu juga yang harus kita pikirkan. Jangan kita berpikir negatif. Aduh, gara-gara pandemi ini capek deh, susah deh. Kita capek banget di rumah sakit. Kita banyak tantangan ini itu. Ayo, memang kita capek, kita banyak tantangan. Tetapi ingat, di sini adalah kesempatan apoteker untuk kemudian dilihat dan kemudian mendapat satu kesempatan, mendapat satu peluang untuk unjuk diri, bisa lebih dikenal. Sedikit saya flashback waktu saya dulu kuliah, saya ingat banget zaman saya masih ada ospek ya. Jadi waktu itu ada tugasnya adalah untuk melakukan wawancara. Nah, waktu itu saya melakukan wawancara lah ke satu lingkungan di dekat tempat kita di ospek gitu ya. Itu ada satu pasar kecil. Nah, waktu itu saya wawancara, kemudian saya berdiri di depan apotek. Nah, ketika itu saya tanya ke ibu-ibu yang ada di sana, terus saya tanya, "Bu, menurut Ibu apoteker itu apa?" Nah, si ibunya langsung bilang, "Aduh punten," itu di Bandung ya. Dia bilang, "Punten Bu," katanya, "Punten Neng," katanya. Saya baru pindah ke sini," katanya. "Saya nggak kenal yang namanya apoteker," katanya. "Itu nama orang baru di sini," katanya. Jadi mereka bahkan nggak familiar dengan kata apoteker gitu. Nah, kemudian saya lihat lagi yang terjadi. Kemarin kita sempat ramai dengan UU Ciptaker. UU ini heboh di mana-mana. Kemudian yang heboh lagi adalah katanya paranormal masuk di tenaga medis, tapi farmasi nggak masuk, apoteker nggak masuk. Ya. Nah, ini kenapa? Karena orang tidak mengenal. Saya cuma secara sederhana, memang itu kita kecolongan, tetapi secara sederhana berarti drafter, orang yang mendraft si undang-undang ini nggak familiar dengan peran dan potensi dari apoteker. Nah, oleh karena itu, kenapa saya mau sampaikan itu di sini, kita khususnya orang-orang yang bekerja, saudara-saudara yang Bapak Ibu yang hadir di sini yang bekerja di farmasi klinik, itu adalah muka kita. Farmasi klinik adalah muka kita yang bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi saya mendorong sekali untuk farmasi klinik bisa mengambil peran dalam peluang yang ada di tengah perubahan ini. Ya. Nah, sebelum bicara lebih jauh, ya COVID-19 kita tahu mendorong terjadinya berbagai perubahan. Ya, ada 2 perubahan utama yang kemudian terjadi dan sangat kita alami, siapapun, umur berapapun, dengan lingkungan kerja seperti apapun, di bidang apapun mengalami 2 perubahan ini. Ya, apa perubahannya? 1, gaya hidup. Kedua, kebergantungan pada teknologi. Memang kebergantungan pada teknologi adalah juga part dari gaya hidup, tetapi saya memang mau memberikan satu penekanan yang berbeda sehingga saya ambil dua golongan besar, gaya hidup dan kebergantungan pada teknologi. Oke, saya akan bahas satu persatu. Pertama mengenai tantangan dan peluang gaya hidup. Tantangan dan peluang dengan adanya perubahan dari gaya hidup. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya survei di berbagai di Jerman, UK dan di US di Amerika. Perubahan apa yang kemudian terjadi? Perubahan gaya hidupnya adalah apa? Mereka jadi lebih banyak tinggal di rumah, cuci tangan lebih sering, melakukan social distancing. Kalau dulu di negara-negara itu suka pergi ke pub, ke klub, sekarang mereka mengurangi secara drastis. Bahkan sekarang tadi saya dengar informasinya bahwa di UK sudah di-ban untuk orang bisa pergi ke klub gitu ya. Kemudian pakai masker. Biasanya kita nggak pernah ada yang pakai masker. Begitu banyak perubahan yang kemudian terus terjadi gitu ya. Hampir semuanya mengalami perubahan tersebut ya. Nah, kemudian di Indonesia bagaimana? Konsumen Indonesia juga mengalami perubahan. Di sini saya ambil dari salah satu survei. Konsumen Indonesia bergeser menjadi lebih sadar akan kesehatan. Orang-orang Indonesia sadar akan kesehatan. Cuci tangan, hand wash itu naik 85%. Indonesia tuh sebelumnya di data yang beberapa tahun lalu itu agak kurang suka cuci tangan, sehingga waktu itu sempat kita menyebar food hand and mouth disease itu juga berkembang di Indonesia karena memang kurang cuci tangan. Nah, kemudian kesadaran untuk minum air lebih banyak itu juga meningkat, kemudian makan buah-buahan dan sayuran, konsumsi vitamin juga meningkat, menyiapkan produk-produk OTC juga meningkat,
kemudian kunjungan ke dokter dan juga olahraga. Nah, di sini ada satu tren perubahan yang tadinya biasanya mungkin kalau bisa dilihat paling gampang sekarang banyak sekali orang yang suka sepedahan. Kalau dulu nggak ada tuh demam Brompton, kalau sekarang di jalan sedikit di Jakarta, di Serpong banyak sekali orang yang sepedahan gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang kemudian terjadi dengan adanya pandemik karena jauh lebih penting untuk menjaga kesehatan kita. Kalau dulu orang dikit-dikit pengennya traveling, jalan-jalan, sekarang orang sebisa mungkin meningkatkan kesehatannya. Sehingga itu adalah menjadi satu peluang juga. Kenapa? Karena kita bergerak di bidang kesehatan. Nah, kemudian saya sendiri melakukan survei online sederhana, perubahan gaya hidupnya, kemudian orang-orang tuh suka beli apa gitu. Ya, karena tentunya di farmasi klinik walaupun concern dengan kesehatan tentunya kita juga ada kaitan dengan penyediaan barang. Nah, ini juga saya ingin sampaikan. Ternyata dari survei online sederhana yang saya lakukan di lingkungan saya di berbagai dengan latar belakang yang cukup luas di seluruh Indonesia, ternyata 94% menyatakan melakukan perubahan lifestyle akibat COVID-19. Tidak ada sangat sedikit sekali yang tidak melakukan perubahan. Nah, ketika terjadi perubahan gaya hidup, apa sih yang mereka lakukan? Ternyata mereka sangat konsen dengan pengadaan vitamin, dengan membeli vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Kemudian mereka juga jadi lebih memilih dalam makanan, gitu. Dan juga sedikit-sedikit mereka cuci tangan, sedikit-sedikit mereka selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, ini menjadi satu hal yang memang kita lihat bahwa COVID-19 membawa suatu perubahan. Nah, ketika kita menyadari ini, maka ketika mau bicara mengenai peluang, kita harus mengerti perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Ya, termasuk di sini saya ingin menyampaikan sedikit bicara mengenai tantangan, peluang orang menjadi lebih sadar kesehatan. Kita sebagai apoteker yang berperan tentunya juga harus mengetahui update-update yang terbaru gitu. Mengenai tadi karena concern untuk suplementasi itu lebih tinggi, maka kita harus tahu apa saja yang biasa digunakan. Banyak echinacea, astaxanthin, zinc, vitamin C, vitamin E, vitamin D. Nah, itu semua memang banyak. Nah, saya sedikit ingin sharing sedikit informasi mengenai vitamin D gitu. Memang kebetulan saya punya produknya, tetapi bukan karena produknya, tetapi apoteker itu harus update dengan ilmu yang terbaru. Kenapa? Karena kami sendiri mengadakan begitu banyak sekali webinar untuk profesi-profesi kesehatan, termasuk untuk apotek di apotek juga dan untuk dokter-dokter tentang kenapa sih vitamin D itu menjadi satu yang penting karena itu satu wilayah yang sangat baru, nggak banyak orang yang memahami ini dan ini masih dan itu kita perlu mengetahui. Kenapa? Orang bilang Indonesia itu negara tropis. Jadi sebenarnya nggak perlu vitamin D, cukup jemuran. Iya, tapi kita tidak mengetahui bahwa ternyata 80% orang Indonesia itu mengalami kelainan gen. Sehingga untuk bisa mengubah vitamin D ini itu ternyata lebih sulit. Maka dari itu ternyata setelah diperiksa untuk anak-anak 38,7% itu kekurangan vitamin D. Untuk wanita usia subur itu 63% kekurangan vitamin D. Dan untuk lansia 78,2% itu kekurangan vitamin D. Kenapa itu menjadi satu concern yang penting? Ya, karena vitamin D yang seharusnya kita miliki itu minimal di 30, tetapi kalau mau optimal itu di atas 50 ya. Nah, inilah yang akan sangat terkait dengan kesehatan kita. Kenapa? Karena ternyata status dari vitamin D itu sangat terkait dengan ketahanan kita terhadap COVID-19 maupun sangat terkait dengan tingkat keparahan ketika kena COVID-19 dan juga mortalitasnya gitu. Banyak sekali data-data yang semakin jelas dan juga semuanya peer reviewed bahwa memang vitamin D itu menjadi sangat penting. Bahkan disarankan kalau teman-teman di sini mengikuti perkembangan di dunia, salah satu orang yang paling dipercaya di Amerika namanya Dr. Anthony Fauci. Dia orang yang dianggap sangat berdiri di atas sains. Dia sendiri jelas sekali dalam wawancaranya bilang, satu-satunya suplemen yang dia ambil hanyalah vitamin D. Kalau dia mengambil 6.000 IU per harinya. Karena kata dia yang jelas terbukti dan sangat penting gitu. Ketika memang di Amerika itu begitu banyak isu sana sini dan terlalu banyak politik, semua orang tetap masih mendengarkan untuk Dr. Anthony Fauci ini. Nah, tentunya bukan saya hanya sekedar tentang Dr. Anthony Fauci, tetapi kita jelas juga melihat yang paling penting adalah scientific paper yang clear. Nah, inilah yang pentingnya kenapa kita harus update juga terhadap ilmu-ilmu sehingga kemudian peran kita sebagai apoteker bisa lebih dikenal, ya. Ini sekedar informasi tambahan, kalau dari studi-studi yang ada menyarankan untuk rekomendasinya selama COVID-19 itu 10.000 IU per hari selama 6-8 minggu untuk kelompok yang high risk. High risk itu tenaga kesehatan, punya komorbid, ataupun yang usianya lanjut. Baru kemudian diikuti dengan 5.000 IU per hari. Ya. Nah,
Bagaimana dengan orang yang tidak di high risk? Nah, orang yang tidak di high risk maka sebaiknya juga bisa dilakukan pemeriksaan kadar vitamin D untuk kemudian kita bisa mengejar untuk target yang sesuai gitu. Badan POM sendiri per Agustus tanggal 31 Agustus 2019 membuat 1000 IU itu resmi menjadi suplementasi gitu. Sehingga lebih banyak orang yang bisa mengakses dan juga bisa meningkatkan supaya apa? Supaya beban kita di Indonesia tidak semakin besar yang terkena COVID-19 khususnya yang masuk ke severe dan kemudian pada akhirnya meningkatkan mortalitas ya. Kemudian berikutnya, apalagi yang ingin saya sampaikan mengenai tantangan dan peluang adalah tadi secara spesifik saya ingin menyampaikan mengenai teknologi gitu ya. Nah, dalam dunia yang saat ini sekarang border is not a limit ya. Saat ini aja saya ada di sini, semua teman-teman yang ada di sana itu dari berbagai kota, dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Dengan adanya teknologi tidak ada lagi batasan waktu, tidak ada lagi batasan space gitu ya. Bahkan dari berbagai negara pun bisa berkumpul. Kami sendiri, saya sebagai presiden dari Asian Young Pharmacist Group, kita setiap bulannya selalu mengadakan online forum. Bulan ini kita akan segera mengadakan online forum. Cukup menarik, sedikit saya sharing informasinya sebelum kami keluarkan flyernya. Kita akan membahas tentang the basic of vaccine sprint. Kenapa kita sebutkan vaccine sprint? Karena vaksin ini sekarang dipercepat, bukan lagi race siapa yang lebih dulu, tapi yang jadi masalah adalah sprint. Pokoknya disuruh secepat mungkin keluar gitu. Nah, kita akan belajar mengenai platform teknologi yang wajib diketahui oleh apoteker, karena akan ada DNA, mRNA, karena banyak teknologi yang sekarang akan digunakan untuk development vaksin itu tidak menggunakan teknologi yang sudah ada sebelumnya, sehingga belum pernah ada vaksin yang digunakan dengan tipe itu, sehingga resiko kita terhadap efektivitas, keamanan segala macamnya perlu kita pahami ya. Nah, itu kita akan bahas dan juga peranan apoteker di dunia. Kita akan dengar dari satu profesor dari Kanada yang akan membahas itu. Jadi nanti saya akan titip share juga. Itu sangatlah penting. Nah, disinilah border is not a limit ya. Kita ada di sini, tidak ada lagi batasan-batasan. Dan ini juga berarti adalah tidak ada batasan untuk mendapatkan informasi. Sehingga kita sebagai orang-orang yang bekerja sebagai apoteker bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin gitu. Tadi saya bicara mengenai contoh vitamin D. Nah, saudara-saudara juga bisa mencari lebih banyak mengenai benar nggak sih seperti apa sih gitu. Nah, kenapa? Karena sudah tidak ada batasan lagi. Informasi sekarang sangat terbuka gitu. Ya. Nah, dan jangkauannya pun bisa semakin besar gitu. Kita bicara sekarang menggunakan Zoom. Tetapi selain Zoom juga kita bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa batasan lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Twitter, lewat WhatsApp. Begitu banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dan dengan demikian peranan kita sebagai farmasi klinik pun bisa lebih terasa ketika kita juga memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan kita cuma berpikir, oh kita farmasi klinik kerjanya hanya di apotek dan di rumah sakit. No, kita harus bergerak lebih dari itu. Saya juga sudah mulai melihat ada beberapa apoteker yang kemudian secara aktif bikin acara-acara, ada yang bikin pillow talk, ada yang ngobrol santai, ada ngobras, ada macam-macam acara yang digagas oleh apoteker-apoteker, dan saya rasa itu adalah hal yang sangat baik sehingga walaupun memang itu banyaknya untuk apoteker-apoteker lagi, tetapi juga ada yang mulai menjangkau untuk masyarakat komunitas luar, dan itu akan menjadi sangat baik. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang nanti akan mulai familiar, oh iya apoteker itu penting ya. Nah, disitulah kenapa ini saya tuliskan bahwa kita sebagai apoteker harus adaptif gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada ini. Kenapa? Karena disitulah dalam perubahan itu selalu tersedia peluang. Dalam memanfaatkan peluang, maka dari itu kita harus menjadi adaptif ya. Nah, sedikit ingin saya sampaikan, ini adalah hasil studi di Amerika beberapa waktu lalu ya. Ini juga sebenarnya yang kemarin sempat kita bahas di AYPG Leadership Summit akhir tahun 2020 di Yogyakarta. Waktu itu kita tanya waktu itu orang sebenarnya takut nggak sih? Ternyata banyak sekali apoteker-apoteker, khususnya waktu itu mayoritas yang hadir juga banyak dari Indonesia, menyatakan bahwa saya takut robot akan take over my job gitu. Waktu itu kita belum ada COVID-19 ya, semua agak resisten dalam penggunaan ini. Gimana sih penggunaannya? Tapi kalau kita lihat sekarang di 2020, bahkan banyak sekali yang bicara mengenai telefarmasi gitu. Ya. Pertanyaannya, apakah telefarmasi itu akan take over our jobs, akan mengambil peran kita sebagai farmasi klinik? Ya. Nah, kalau di Amerika ternyata hasil studinya adalah ternyata farmasis itu hanya akan diambil 1,2%. Tapi kalau jadi technician atau salesperson, jadi cuma jaga apotek aja 92%. Masalahnya kita memang punya gelar apoteker. Tapi kita berfungsi nggak dan berperan nggak sebagai apoteker? Atau kita cuma fungsinya adalah kalau ada orang datang cuma nanya gini,
ada vitamin D dosis tinggi? Jawabannya, oh ada, ini harganya sekian. Apakah kita hanya seperti itu atau kita bilang, oh iya, vitamin D dosis tinggi ini ibu perlunya apa? Untuk apa? Punya penyakit apa? Karena vitamin D dosis tinggi bukan hanya untuk COVID-19, tetapi banyak sekali dengan penyakit-penyakit kronis lainnya seperti diabetes, autis, kemudian schizofren, kemudian Alzheimer, dan masih banyak lagi gitu. Nah, kalau kita hanya sebagai yang jual langsung, atau misalnya ada orang yang nanya, ada hidroksikloroquine, jawabannya ya dan tidak saja, maka kita akan dengan mudah di-replace. Mendingan orang gampang lah beli di telefarmasi, tinggal tek tek tek, kemudian langsung transfer, dapat. Ya. Tapi kalau kita berfungsi sebagai farmasis, kita coba bicara dengan mereka, apa yang mereka butuhkan, kita jelaskan secara kliniknya, bahkan kita juga berdiri di atas sains yang benar, ketika mereka memang tidak membutuhkan dan tidak perlu, ya bilang aja ya enggak. Sarankan produk lain yang memang lebih tepat untuk mereka gitu ya. Tapi balik lagi, kalau itu resep dokter tentunya kita nggak boleh sembarangan ya, karena kita harus bisa berkolaborasi baik dengan dokter. Nah, ini yang kemudian kita harus memahami bahwa ternyata robot itu nggak akan pernah bisa mereplace apoteker yang sesungguhnya, kecuali kita bukan apoteker sesungguhnya, cuman sumpah-sumpahan gitu ya. Maka dari itu, yang sekarang, kan mau nggak mau, kita sekarang masuk ke dunia teknologi. Jadi kita harus manfaatkan teknologi sebesar-besarnya. Dan kemudian apa? Yang beda kita dengan robot adalah kita punya roh, kita punya jiwa. Ya, sehingga we have to give the spirit. Kita harus berikan semangat kita harus berikan siapa diri kita lewat teknologi itu, seperti memanfaatkan. Ya, ini juga termasuk kita memanfaatkan teknologi menggunakan Zoom gitu. Tapi kemudian di sini kita bisa berdiskusi, berbicara, mencari solusi, bisa membangun diri kita dengan sebaik-baiknya sebagai seorang apoteker gitu ya. Nah, saya mau balik lagi dulu ke slide sebelumnya. Di sini ya. Ini saya tadi belum point out di sini, bisa dilihat ya. Dalam studi ini yang di luar negeri ini, shop online more. Ya, mereka lebih banyak online, lebih gampang pengen. Sekarang beli obat juga lebih enak online, lebih gampang tinggal dikirim. Tapi apakah kita mau melakukan itu? Kenapa? Karena nanti kalau ada yang nawarin produk lebih murah, dia pindah ke tempat lain. Tapi di mana kita sebagai seorang apoteker? Kemudian ini apalagi? Mereka lebih suka use less cash gitu. Jadi kenapa? Karena semuanya pakai teknologi gitu. Nah, inilah yang kemudian memang kita sebagai apoteker pun dengan peranan kita harus bisa melihat dan berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa membuat diri kita menjadi maju dan berkembang ya. Nah, jadi kalau kita bicara sebenarnya tantangan dan peluang apoteker itu di mana gitu. Saya tadi sudah berkaca dari dua area yang utama tadi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan secara sederhana aja karena saya rasa nggak perlu banyak-banyak, tapi memanfaatkan peluang yang ada yang sedikit ini aja sudah menjadi satu hal yang akan menjadi sangat signifikan buat kita semua. Gitu. Satu apa? Apoteker harus dengan adanya kondisi ini kita bisa menjadi komunikator dan edukator yang efektif sesuai kebutuhan gaya hidup baru, menjadi sumber informasi yang relevan tentang apa? Tentang suplementasi. Masyarakat banyak bertanya tentang suplementasi. Kemudian apa? Tentang obat. Mereka bertanya, ada nggak sih COVID-19 itu obatnya? Nah, kita harus menyampaikan saat ini sedang banyak penelitian. Kemudian kita harus bisa bicara apa itu? Apakah kita familiar dengan kata repurposing drugs? Repurposing drugs itu apa? Oh, ternyata obat lama yang tadinya fungsinya untuk A, sekarang dicoba untuk jadi fungsinya untuk COVID. Itu makanya disebut repurposing drugs. Gitu. Nah, itu kita harus bisa menyampaikan, oh ternyata hasilnya seperti apa, pro dan kontranya. Nah, seperti hidroksikloroquine, ada yang bilang, oh ini tidak berguna untuk menurunkan mortalitas. Yes, tidak berguna, tapi ketika bicara di kasus yang berat. Tetapi hidroksikloroquine berguna untuk menurunkan mortalitas di kasus yang ringan dan moderate sehingga tidak masuk ke severe. Itu ada datanya. Menurunkan hospitalisasi, yes, ada datanya. Kenapa? Karena kerjanya hidroksikloroquine itu ada di tahap awal ketika si virus nempel dengan si ACE2 dengan reseptornya. Nah, karena dia mencegah terjadinya penempelan itu, maka dia berperan di bagian basic itu. Nah, gimana ketika kita bicara mengenai remdesivir? Bicara mengenai remdesivir, kapan digunakan? Remdesivir dipositioningkan untuk digunakan di moderate to severe. Tidak terjadi penurunan mortalitas dalam penggunaan remdesivir, tetapi remdesivir berfungsi mengurangi hospitalisasi, sehingga itu tetap berguna untuk bisa mengurangi beban yang ada di rumah sakit. Nah, ini kita harus tahu. Nah, kemudian juga kita tahu, oh ternyata pakai remdesivir 5 hari dan 10 hari, tidak ada bedanya. Hasilnya sama saja, sehingga cukup digunakan 5 hari, sehingga beban atas pasien tidak menjadi lebih besar. Kemudian kita bicara yang heboh lagi, favipiravir. Oke, favipiravir juga digunakan untuk kasus ringan dan sedang.
antiviral yang baik dan terbukti. Tetapi perlu diketahui dihindari pada orang yang usia reproduktif. Kenapa? Karena dia adalah teratogenik. Dan data teratogeniknya lebih parah dari kasus thalidomid. Sehingga kemudian ini bukan kita nakut-nakutin pasien, kita harus melihat juga. Tetapi ketika memang ada yang mau mengambil vipiravir menggunakan itu, kita bisa bertanya, apakah mereka usia produktif atau enggak? Ada rencana hamil atau enggak? Bisa saja usia produktif, tapi sudah punya anak 5, jadi udah nggak mau punya anak lagi, dan bisa menggunakan, gitu. Ya, nah itu yang kemudian kita harus menjadi sumber informasi yang relevan bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada tenaga medis lainnya. Itu makanya kita harus selalu update dengan informasi dan menjadi komunikator dan edukator yang efektif ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, kita juga harus jadi apoteker yang tanggap teknologi. Kita bisa memberikan komunikasi, edukasi, memberikan penyediaan produk dan juga melakukan pembayaran secara teknologi yang baru. Maksudnya karena orang menghindari pembayaran dengan cash, sehingga kita harus bisa menyediakan opsi-opsi sesuai dengan kebutuhan tersebut gitu ya. Dan di sini apoteker yang tanggap teknologi itu berarti kita kalau memberikan komunikasi nggak harus lewat langsung. Nah, seperti apa? Tadi yang saya sudah contohkan adalah orang-orang sudah memanfaatkan nih lewat Zoom, lewat Instagram, kemudian lewat Facebook Live. Saya sudah lihat beberapa apoteker melakukan hal tersebut dan itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena memanfaatkan teknologi untuk memberikan komunikasi dan edukasi. Bahkan kita bisa memanfaatkan menggunakan WhatsApp. Ya, orang Indonesia tuh demen banget WhatsApp, makanya hoax, informasi salah gampang banget beredar di WhatsApp. Ya, apoteker harus selalu mengecek ulang benar nggak informasi yang terkait dengan pengobatan itu tepat atau nggak tepat. Jadi nggak cuma gampang asal share. Dan juga membuka komunikasi kalau ada dokter, ada apoteker yang lainnya atau ada pasien-pasien yang ingin komunikasi dan menanyakan tentang obat-obatan di WhatsApp ini. Bahkan saya sendiri cukup rutin ketika ada orang-orang yang ingin komunikasi dan konsultasi terhadap pengobatan-pengobatan. Dan saya berdiri selalu di atas dasar saintifik yang jelas. Sehingga ketika saya bicara, saya selalu bilang, kalau khusus untuk tenaga kesehatan ya, saya selalu bilang, ini saya kasih jurnal full paper-nya. Kenapa? Supaya mereka juga baca dan mengetahui bahwa apa yang saya sampaikan bukan hoax gitu. Dan kalau ini adalah peer reviewed atau enggak peer reviewed. Tapi kalau enggak peer reviewed, orangnya siapa jelas dan diketahui. Jangan sampai orangnya enggak jelas juga. Gitu. Sehingga walaupun sekarang banyak sekali informasi-informasi penting yang tidak peer reviewed kan untuk mempercepat komunikasi. Tetapi di situ kita tahu siapa orangnya dan bisa dihubungi dan kontaknya. Jadi kita juga bisa verifikasi orang-orangnya. Kita menjaga selalu apoteker memberikan informasi yang relevan. Nah, kemudian apa lagi? Sekarang semua langsung sekarang kata uji klinis bukan katanya milik apoteker lagi. Di koran Kompas, di koran Tempo, di koran manapun, semua bicara mengenai uji klinis. Sekarang kita menunggu obat-obatan yang sudah ada uji klinisnya, vaksin dan menunggu uji klinisnya selesai gitu. Nah, tahukah kita, ingatlah bahwa sentral dari uji klinis itu adalah apoteker gitu. Jadi kita harus mengambil peranan penting di dalam uji klinis ini, ya. Baik uji klinis termasuk untuk obat-obat tradisional, ya. Obat-obat suplementasi kita juga diperlukan uji klinis dan itu dilakukan di Indonesia. Saya juga dengar ada beberapa produk asing pun sekarang mulai masuk di Indonesia untuk dilakukan uji klinis di Indonesia karena pasiennya cukup lumayan banyak. Nah, ini kita harus mulai memainkan peranan sentral dan ikut terlibat, ya. Syukur-syukur bisa memang ikut berperan dan bekerja mengerjakan uji klinis tersebut. Tetapi kalau enggak pun kita harus memahami peran kita dan kemudian bisa mengkomunikasikan. Jadi orang nggak ada lagi cerita tentang uji klinisnya minta dipercepat. Oh, kalau dipercepat sampai tahap mana? Iya, sekarang vaksin yang fase 3 akan ada preliminary report yang akan menjadi dasar untuk approval dari izin edar. Tapi preliminary report yang seperti apa, kemudian batasan real report full-nya kapan gitu. Itu juga kita harus ketahui. Kemudian kalau repurposing drug atau new drugs itu bagaimana step-nya. Nah, ini kita harus bisa mengerti, memahami dan juga bisa ikut berperan dan juga mendukung dan mensupport supaya ada produk-produk dalam negeri kita juga yang bisa diuji klinis dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kalau enggak nanti mudah sekali rame isunya gitu ya. Dan kemudian apalagi, nah ini tadi sudah dibicarakan, tadi sudah disampaikan juga adalah tentang peranan apoteker sebagai pemberi vaksinasi. Di seluruh dunia sekarang kita sedang mengarahkan pada pemberian vaksinasi oleh apoteker. Kenapa diberikan oleh apoteker? Bukan sok-sokan karena apoteker bisa. Karena apa? Apoteker ya jelas kita bisa, tapi bukan karena itu. Bukan karena kita mau muncul, bukan. Karena
pandemik ini adalah tantangan kita bersama. Ini bukan tantangannya dokter, ini bukan tantangan satu orang, bukan tantangan satu negara, tetapi tantangan seluruh masyarakat, bukan juga cuma tantangan tenaga medis aja. Sehingga oleh karena itu, ketika kita bicara untuk menghadapi tantangan secepatnya, sehingga kita bisa keluar dari krisis ini, kemudian ekonomi bisa kembali berjalan, kemudian ada berbagai hal kehidupan yang bisa kembali berjalan seperti normal. Nah, semua ingin secepatnya. Untuk bicara mengenai secepatnya ini, bisa keluar dari krisis yang ada ini, maka vaksin menjadi satu harapan. Pertanyaannya, vaksin itu kan kalau kita mau keluar itu, vaksin ini kan perlu disediakan sebanyak-banyaknya. Nah, ini proses lagi ada inisiatif-inisiatif berbagai perusahaan mengembangkan vaksin dan akan bekerja sama semua, ya. Nah, tapi kemudian yang masalah ketika vaksin itu tersedia, ya, untuk bisa keluar dengan cepat, maka vaksinnya harus cepat divaksinasi. Semakin banyak orang yang memberikan vaksinasi, maka semakin cepat coverage-nya selesai. Semakin cepat coverage-nya selesai, semakin cepat kita keluar dari krisis ini. Itulah harapan kita semua. Oleh karena itu, kalau hanya bersandar pada satu profesi kesehatan, dokter saja, maka tidak akan secepat kalau kita tambahkan perawat, maka tidak akan secepat lagi kalau kita tambahkan apoteker. Bahkan sudah ada yang membicarakan bagaimana kalau yang bahkan non tenaga kesehatan itu sudah ada pembicaraan seperti itu, tapi tentunya sekarang masih dibatasi di orang-orang yang mengerti kesehatan. Kenapa? Karena vaksinasi itu adalah pekerjaan yang apa namanya eh, em, invasif, karena sebagai pekerjaan invasif maka masih diharapkan dibatasi dalam lingkungan kesehatan. Nah, di sini apoteker di luar negeri sekarang bahkan sudah mulai melakukan sertifikasi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dani, perlu sertifikasi. Sudah dilakukan. Sebenarnya tadi saya sampaikan di EYPG kita akan membahas, di EYPG nanti di online forum kita berikutnya kita akan membahas tentang pengalaman yang sudah dilakukan bagaimana apoteker memberikan vaksinasi di Kanada. Ternyata ketika apoteker bisa memberikan vaksinasi di apotek, ternyata itu tidak membuat dokter berkurang market untuk memvaksinasinya. Karena di Indonesia kan sering sekali terjadi perebutan wilayah gitu, perebutan area gitu. Nah, ternyata hasil studi yang ada di berbagai negara, ternyata dengan adanya apoteker, coverage vaksinasi meningkat tanpa mengurangi coverage yang dilakukan oleh tenaga medis lainnya. Nah, yang menguntungkan apa? Yang menguntungkan adalah negara secara keseluruhan, masyarakat secara keseluruhan. Nah, itulah yang harus kita tekankan sebagai peran apoteker. Jadi kita bukan bicara mengenai kita mampu nggak mampu, tetapi nilai tambah kita bagi masyarakat banyak. Itulah yang harus ada di dalam diri kita dan itulah yang harus kita jual dan kita marketkan sebagai posisi kita sebagai apoteker. Nah, inilah peluang-peluangnya secara sederhana ada dalam waktu dekat dan bisa kita lakukan. Dan saya sangat berharap sekali kalau grup farmasi klinik ini kemudian bisa bekerja sama dengan IAI, dengan Hisfarsi untuk kemudian mendorong supaya apoteker ini diberikan peran untuk vaksinasi. Saya sendiri secara aktif sudah berdiskusi dengan beberapa pihak untuk memberikan peluang peranan untuk apoteker melakukan vaksinasi. Tetapi saya memang secara individual untuk menyampaikan bahwa hasil apa yang kita pelajari di negara-negara lain dan inilah solusi yang akan sangat baik untuk Indonesia gitu. Tetapi tentunya sebagai satu grup, sebagai satu komunitas farmasi klinik akan memiliki power yang lebih besar dan menyatakan yes saya mampu. Kalau saya bilang apoteker bisa dan data yang terjadi di luar negeri adalah seperti ini. Ayo kita manfaatkan apoteker gitu. Karena kalau kita apoteker dimanfaatkan, rumah apoteker dimanfaatkan, apoteker kita punya cold chain lah, kulkas lah istilahnya untuk nyimpen vaksin gitu. Sehingga beban untuk distribusi pun berkurang. Karena kalau semuanya kemudian di-pool begitu saja, ya tentunya menyimpan vaksin itu kan perlu lokasi yang khusus dan semuanya yang serba khusus gitu. Nah, kita juga harus berpikir tentang investasi yang harus dilakukan. Nah, bagaimana apoteker bisa mengurangi beban tersebut dari segi kecepatan, dari segi menyiapkan produk dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Mohon izin Kak, 5 menit lagi nggih. Ini slide terakhir kebetulan. Jadi syukurlah. Ya, jadi dengan demikian balik lagi saya ingin menyampaikan itulah peran-peran yang ada di apoteker dan saya harap tentunya bisa kita tangkap dan kita lakukan sesuatu untuk bisa memperbaiki peran kita. Nah, di sini saya ambil satu pernyataan dari Charles Darwin, only the fittest will survive. Kenapa saya menekankan kata fittest gitu? Jadi bukan the strongest will survive,
tapi the fittest gitu. Bukan yang kuat, tetapi mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada yang akan bisa survive. Oleh karena itu, apoteker jangan takut dengan perubahan gaya hidup yang terjadi, jangan takut dengan perubahan teknologi yang terjadi, tetapi pastikanlah diri kita untuk bisa mengadaptasikan diri kita untuk kemudian kita bisa survive, bahkan bisa berjaya lewat kondisi dan tantangan yang ada. Ini adalah tantangan yang harus kita ubah menjadi peluang bagi kepentingan kita bersama dan bagi masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Kak Audrey. Bener kan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa apapun yang Kak Audrey sampaikan itu selalu memberikan insight baru, dan saya tuh jadi tambah semangat gitu menyimaknya sampai saya lupa bahwa waktunya tersisa sedikit, dan pas lihat di kolom pertanyaan ini, ya Allah sudah banyak sekali yang tanya, lumayan ini Kak. Bu Ari bertanya ini Kak, tentang informasi antibody defense enhancement terkait keamanan vaksin COVID. Menurut Kak Audrey bagaimana nih? Mengenai hal tersebut, ini memang kita belum selesai ya. Tetapi kalau dari data-data yang ada sebenarnya dari model virusnya, tipe virusnya, chance untuk terjadinya antibody dependence enhancements itu sebenarnya data terakhir menunjukkan agak tidak terlalu kuat, sehingga kemungkinan hal tersebut terjadi cukup rendah lah gitu. Jadi dalam hal tersebut mungkin bisa kita bilang kita harapkan cukup aman dan cukup efektif vaksin yang sedang dikembangkan. Cuman memang yang menjadi challenge adalah tipe vaksin yang ada ini kan memang tipe vaksin baru. Antibody yang dependent enhancement itu biasanya juga terjadi dengan model tipe vaksin yang tradisional gitu ya. Nah, sekarang model-model yang dikembangkan memang ada yang tradisional, Sinovac, Sinovac masih cukup yang tradisional dengan pelemahan vaksin. Tetapi yang model yang baru itu kan platform teknologinya adalah dengan menggunakan DNA, menggunakan mRNA, dan juga kemudian menggunakan protein subunit. Nah, tiga-tiganya ini yang tiga ini belum pernah ada sebelumnya. mRNA udah ada untuk Ebola, tetapi masalah baru 1-2 vaksin yang menggunakan ini. Sehingga kemudian kita bicara mengenai jangka panjang dan yang secara menyeluruh itu belum benar-benar ada datanya gitu. Nah, inilah challenge yang sebenarnya harus kita pelajari. Bagaimana, apa yang harus kita pilih dan harus kita lakukan untuk penggunaan di Indonesia. Ditambah lagi ada beberapa tipe vaksin yang penyimpanannya harus di minus 70 derajat. Mungkin itu yang tantangan yang lebih besar dari sekedar antibody dependent enhancement. Iya, mulai dari proses produksi saja sudah banyak sekali hal yang berbeda, sampai nanti proses distribusi, penyimpanan pasti tentu berbeda sekali, dan itu butuh informasi yang cukup lengkap supaya teman-teman yang ada di lapangan tidak salah dalam proses penyimpanan. Karena memang benar yang tadi Kak Audrey juga bilang ya sebelumnya, bahwa vaksin itu jadi rebutan. Kalau di puskesmas itu jadi rebutan antara perawat. Nah, setelah ada permasalahan terkait banyak sekali vaksin yang sudah rusak pada saat masa penyimpanan, perawat sekarang ketakutan sehingga menyerahkannya kepada bagian farmasi. Nah, di situ mungkin menjadi sebuah peluang untuk kita untuk menunjukkan bahwa kita itu mempunyai komitmen tidak hanya di bagian pengadaan, tapi juga seluruh proses layanan kefarmasian. Begitu ya, Kak ya? Betul, ya. Gitu. Yeah. Apalagi sekarang ya tantangannya kan kalau vaksin kan kalau kita nyimpennya nggak benar kan resiko rusaknya itu tinggi sekali gitu. Bahkan Yeah. ada satu studi yang menyebutkan bahwa dari semua vaksin yang beredar itu 20% biasanya 20-30% itu rusak. Ini vaksin biasa yang biasanya disimpan 2-8 derajat ya. Kalau kita bicara nanti pada akhirnya yang digunakan yang minus 70, wah saya udah nggak kebayang sih apa yang harus dilakukan. Terus maksudnya kalau saya di apotek, saya di rumah sakit, kita punya minus 70, it's a lot of cost gitu ya, mahal banget gitu. Nah, pertanyaannya nanti yang akan digunakan itu yang mana gitu. Karena multi source ini juga menjadi penting gitu. Karena ya setiap tipe vaksin ini ada keunggulan dan kelemahannya gitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita waspada dan juga berpikir lebih dahulu dari teman-teman yang lain. Dan itu ya menjadi peranan kita bahwa kita lebih memahami karena ini bicara mengenai produk, bicara mengenai keamanan pasien gitu. Okay. Kita lanjut ke Kak Diah Natalia. Ini ada pertanyaan terkait penjualan obat online. Jadi beberapa waktu lalu IYPG itu sudah gencar sekali ya terkait dengan telefarmasi. Mungkin teman-teman juga bisa flashback di Facebooknya juga ada. Jadi bisa cek nanti di sana. Terkait dengan penjualan obat online, saya sudah coba untuk menjadi bagian nakes online, ingin mengimplementasikan bagi penjual obat online mesti upload SIA dan SIPA sebelum mendaftarkan apotek online di platform yang diinginkan, selain harus mengupload resep bagi pembeli.
Tapi sayang, platform tersebut tidak membutuhkan apoteker saat saya melamar pekerjaan di sana. Atau adakah solusi lainnya bagi kita apoteker untuk membantu pengawasan 3 lapis dari Badan POM? Uh, Saat ini Badan POM sih setahu saya sudah sangat aktif ya. Saya juga komunikasi beberapa kali dengan Badan POM. Mereka juga aktif screening di Tokopedia, di Shopee, di macam-macam platform online. Begitu ada yang jualan nggak resmi itu biasanya sama mereka di take gitu, diangkat gitu, dan biasanya mereka cek gitu. Nah, jadi itu sudah dikerjakan. Memang kalau saat ini saya sih sangat simpel sih. Kalau memang platform-platform itu belum nggak mencari apoteker, kita harus cari tempat-tempat di mana kita bisa memberikan peranan gitu. Yang mereka nggak mau bekerja dengan kita ya kita tinggalkan aja. Kenapa? Karena kita harus selalu maju gitu. Gitu. Nah, untuk online saya rasa makin hari akan makin diatur. Saat ini memang belum ada pengaturan dan saya rasa masih juga agak di lost dengan kondisi bahwa sekarang semuanya mau tiba-tiba serba teknologi, serba online. Nah, disitulah yang kita harus bisa muncul platform yang lebih tepat, platform yang lebih baik, kemudian atau memanfaatkan dengan benar gitu. Dan juga lebih kreatif mencari opportunity yang ada. Mereka yang nggak mau bekerja sama dengan kita ya sudah tinggalkan dulu aja gitu. Saya sih maksudnya sangat simple. Iya, sederhana sekali ya. Jadi kalau nggak memenuhi dengan apa yang kita inginkan, ya sudah nggak usah aja gitu ya, Kak, ya? Betul, karena kita harus maju dan apoteker itu peluangnya banyak sekali dan cukup luas gitu. Jadi kita jangan stuck di satu tempat. Yang satu tempat yang memang tidak mengikuti aturan dan segala macam kita laporkan, karena tetap kita bisa laporkan lewat Halo BPOM atau apapun itu Iya. bisa kita laporkan untuk mereka bisa menyelesaikannya. Selanjutnya ya kita sendiri, kita mencari pekerjaan di mana kita bisa berkembang dan bertumbuh. Karena kalaupun kita masuk bekerja untuk tempat yang seperti itu, kalau mereka sendiri adalah tidak terlalu open terhadap apoteker, begitu kita di dalam kita pun tidak akan banyak berkembang karena nanti kita akan dibatasi, kamu cuma boleh segini. Ada juga kan yang kita tahu apoteker yang kalau datang ke apotek cuma dibilangin sama pemilik sarananya, PSA-nya bilang, oh kamu seminggu sekali aja atau kamu sebulan sekali aja. Nah kalau saya nggak mau kerja di tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena berarti saya tidak bisa memberikan peranan lebih dan dia tidak menghargai peranan saya sebagai apoteker gitu. Sama halnya dengan yang online ini. Kalau online-nya nggak benar-benar serius, nggak asal-asalan dan tidak menghargai peran apoteker, ya tinggalkan saja. Kita cari mereka yang menghargai kita supaya kita bisa berperan jauh lebih besar. Jadi kita bisa menunjukkan kapasitas kita secara lebih maksimal di tempat yang memang bisa mewadahi apa yang kita inginkan sesuai dengan idealisme kita gitu ya, Kak, ya. Ya. Nah, Ya. ini kalau dari Kak Okta Dodi, adakah dasar atau payung hukum yang melindungi apoteker untuk melakukan edukasi melalui online dan penyerahan obat melalui pihak ketiga Gojek contohnya? Sejauh yang Kak Audrey tahu, apakah sudah ada dasar atau payung hukum terkait ini, Kak? Setahu saya belum ada, tetapi sudah ada pembicaraan mengenai hal ini. Finalisasinya saya rasa sebenarnya udah dibicarakan dari akhir tahun lalu. Kemudian lebih sempat gencar lagi di pertengahan tahun ini. Tapi kemudian agak slowing down lagi saya lihat gitu. Jadi saya belum tahu kalau itu saya rasa belum dikotok palu sih karena berbagai macam peraturan perundangan semuanya mundur gitu. Tapi sudah ada pembahasan mengenai hal ini gitu. Terkait juga kemarin dari Kementerian Kesehatan kan sudah melegalkan online untuk apoteker ya, Kak, ya. Hanya memang belum sah itu aja ya. Betul. Nah mungkin sebenarnya ini adalah kesempatan untuk grup farmasi klinik coba mencari informasi lebih detail dan kemudian secara aktif memberikan edukasi dan juga audiensi gitu. Kita maunya seperti apa? Selama belum diketok palu, kesempatan kita lebih banyak untuk melakukan memberikan saran-saran untuk policy-policy ini. Selanjutnya nih ada yang tadi ketinggalan ternyata, Kak, dari Siwiwuri Astuti. Mau nanya, kalau di vitamin itu vitamin D-nya 400 IU saja, kita minumnya 2 kapsul sekali kah? Vitamin D salah satu dari komposisi multivitamin yang ada. Jadi mungkin minumnya kompleks ya, 1 tablet ada beberapa jenis vitamin di dalamnya. Kalau dari saya, saran saya karena yang penting adalah vitamin D dosis tinggi ya. Jadi sedangkan kalau misalnya diminum 2 itu kan berarti komposisi vitamin lainnya meningkat, sedangkan tidak diperlukan. Jadi saran saya gunakan langsung yang 1000 IU dan kalau memang high risk gunakan yang 5000 IU. Kalau memungkinkan silahkan periksa kadarnya dulu. Nah vitamin D 1000 IU kebetulan Imetco punya, saya punya namanya Heidi 1000. Kalau ada yang tertarik silahkan hubungi informasinya bisa mengontak di customer service Imetco bisa dicatat. Ini sedikit promosi ya, tapi saya beneran kalau diperlukan saja. Jadi jangan merasa tertekan.
CSI Medco bisa dihubungi dimanapun di WA 0812 9303 0993 itu dan juga produknya tersedia di MDS dan PPG kalau distributornya. Ya, terima kasih banyak Kak Audrey. Apakah ada kenapa Kak? Sedikit tambahan, produknya chewable, tablet kunyah rasa Choco Vanilla sehingga nyaman digunakan untuk semua umur gitu. Oke, Kenapa? jadi Itu juga satu keunggulannya farmasi loh, karena kita harus iya, memberikan keamanan supaya terjadi harus orang itu pasien itu bisa lebih comply sehingga mereka tidak miss dosisnya. Nah, itulah kenapa alasan saya waktu develop produk ini pun saya memberikan sedikit chewable Choco Vanilla. Dan kenapa chewable juga, orang kan pikir oh vitamin D itu larut lemak, jadi sebaiknya yang soft gel. Nah, ternyata dengan teknologi sekarang kita bisa lakukan modifikasi yang membuktikan bahwa yang serbuk pun bisa diserap dengan lebih baik, dan selain itu vitamin D ini perlu tambahan magnesium, which is dalam tablet kita bisa tambahkan magnesium. Selain itu adalah keunggulan kita ya sebagai apoteker berpikir seperti itu, dan juga mengetahui bahwa Indonesia adalah sebagian besar adalah Muslim penduduknya, maka tentunya kita cukup menghindari penggunaan gelatin gitu. Dan dengan tablet kita tidak menggunakan gelatin sama sekali, dan kita juga bisa memastikan semua produk kita gluten free. Bukan hanya kenapa gluten free itu sangat penting untuk orang-orang yang menderita autoimun, sehingga semua bisa menggunakan produk ini dengan aman, nyaman, dan juga disitulah terjadi compliance, dan pada akhirnya akan terjadi target yang diinginkan bisa tercapai. Gitu. Terima kasih Kak Audrey. Ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita tarik, kita pelajari dari Kak Audrey ya. Yang pertama tadi, yang bagian pertama sekali, bahwa kita harus menghargai sebuah perubahan itu sebagai peluang untuk kita menjadi, secara pribadi, saya pun menjadi pribadi yang lebih baik, secara organisasi, kita di Farmasi Klinik Indonesia juga menjadi organisasi yang lebih baik, dan memberikan masukan nantinya kepada IAI untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh IAI tentunya. Nah, kemudian kita juga harus proaktif berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Tadi sudah disebutkan ada perawat, ada dokter, mungkin juga epidemiolog mungkin juga sangat diperlukan, apalagi di era pandemi ini, untuk mengetahui seberapa besar jumlah orang yang wajib untuk diberikan vaksin, untuk memberikan coverage kepada orang yang lainnya gitu ya. Kalau yang saya tahu, campak atau polio itu harus paling tidak seminimal mungkin 90% penduduk dunia harus divaksin agar menghindari terjadinya penularan gitu ya. Yes. Nah, kemudian tadi juga berkaitan dengan Ciwibel ya, kita harus memanfaatkan teknologi. Ternyata belajar kita di kuliah kemarin untuk yang sistem penghantaran obat itu sangat diperlukan. Untuk di era pandemi ini juga kita harus tidak gagap dengan teknologi. Kadang juga saya sendiri buka Zoom juga kadang masih keliru, apa yang harus dipencet-pencet gitu ya. Oh ternyata harus di-unmute, oh lupa, ternyata belum di-unmute gitu ya. Dan kita juga harus memiliki jiwa, ruh, profesi, sehingga kita nantinya nggak bisa digantikan oleh perangkat apapun. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu yang kita sudah pelajari dan kita yang bisa melakukan analisis. Jadi sebagai manusia kita diberikan kelebihan untuk mampu menganalisis problem dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan itu. Sebenarnya mungkin hampir mirip ke bintang-bintang farmasi ya. Kalau dulu berapa ya? 10 ini 7 star pharmacist ya. Di sana juga ada komunikator, ada leader, sekarang ada 9 ya kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin ini akhir dari acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang tadi sudah menunggu dari jam setengah 10 ya, kalau di NTB jam setengah 11. Sudah rela sekali hadir lama ya, menunggu cukup lama untuk masuk ke ruangan, tapi bertahan sampai saat ini ada 163 orang. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dani, narasumber kita yang pertama, atas keluangan waktunya memberikan banyak sekali insight pada pagi hari ini. Kak Audrey juga yang meskipun sibuk harus lari dari Zoom yang satu ke Zoom yang lain, tapi tetap
berkomitmen untuk memberikan sharing-sharing pengalamannya terutama ya, baik di bidang industri yang seperti sesi yang terakhir ini maupun di pengalaman-pengalaman organisasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada founder dari Farmasi Klinik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan kebermanfaatan kepada rekan-rekan apoteker yang ada di Indonesia dan nantinya menjadi sebuah asosiasi mungkin yang seperti tadi Pak Dani sudah sampaikan yang bekerja sama dengan IAI atau menjadi bagian dari kerjasama dengan Hisfarsi untuk bersama-sama membawa apoteker Indonesia lebih jaya di masa mendatang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Thank you juga. Terima kasih Bu Audrey atas share-nya.